Sekarang udah ya wes beri. Ini judulnya hari adalah toleransi sebagai pemersatu apa? Bangsa. Toleransi di bidang coba toleransi di bidang apa? Ini coba ini kamu toleransi kata judul ini bab terakhir ya, sebagai pemersatu bangsa. Contohnya ini kan kita pemersatu bangsa. Ayo contoh nih. Contoh sak kelasnya kok bersatu sebagai anak kamu tuh dengan di mana sih? Sebagai contoh satu, aduh jajan ini sifat itu lah biasa dicatat ya lah. Itu aku dengan ngangkat. Kamu di jodoh, mungkin sifat. Aku udah berokok. Aku nilai. Itu contoh toleransi pemersatu bangsa. Toleransi bentuknya bagaimana? Sesuai kedudukan, sesuai predikat. Predikat apa kedudukan? Kalau ini coba lihat belajar. Kalau kedudukan bahasa Tambuni apa itu? Maul bih tahu belajar itu enggak? Maul bih itu suatu predikat atau objek. Hari ini belajar dengan siswa kelas 11 PDP A. Berarti objeknya adalah apa? Kelas 11 PD itu A ya. Itu objek itu disebut dengan predikat. Kalau bahasa nahunya disebut dengan ma'ul bih. Ma'ul bih itu orang yang berarti objek. Ya terkait ini bahasa itu penting. Terus mengapa kok beri mengapa judulnya toleransi sebagai pemersatu bangsa? Kalau dalam Pancasila apa? Kalau dalam Pancasila ya? Dalam Pancasila kan ada tulisannya yang di bawah itu. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu Jokowi. Itu kalau Bineka Tunggal Ika itu bangsa kuno, bangsa samsenger. Nah, jadi ngerti, terus pokoknya dulu ya bahasa Indonesia. Jadi toleransinya bagaimana? Sesuai kedudukan kita masing-masing. Contoh di sekolah ini hari ini, yuk kita adakan apa besok kalau kelas 3 kalau bahasa dewe enek kas seminggu iuran apa sedina 500. Gunanya untuk apa? Itu nanti kalau tamat, kalau uangnya banyak bisa untuk rekreasi. Bisa rekreasi. Contoh itu namanya dengan iuran tiap hari 500 atau 1000. Karena kita nanti mau punya toleransi, tetap punya kenang-kenangan walaupun kita besok sudah berpisah, tetapi kita punya kenang-kenangan, yaitu kita tetap baik sama kawan kita. Ngomong kamu teko Pak Ijo, Pak Ijo saya nanti di Surabaya. Nah, Jo nanti di Gresik loh. Kata petok. Kerja kok kerja pabrik apa? Tapi kok rapi selama aku yo ngono lah. Lah dhewe rapi piye? Lah oke. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Karena sudah tahu watak lagunya gimana? Setiap harinya kan sudah tahu. Si Pak Ijo juga ini nyebut di sini. Jadi padha jadi sudah tidak perlu lagi penyesuaian. Nah, contohnya gitu. Penyesuaian perlu tapi cuma sedikit penyesuaian. Contoh sekarang, pentingnya toleransi sebagai pemersatu bangsa karena orang yang mengerti kehidupan dan pemahaman serta perbuatan orang lain akan menjadikan bangsa damai, aman dan bersatu. Jadi orang yang mengerti bertoleransi. Contoh di Indonesia kalau dulu ada berapa? 5 agama tambah 6, kamu juga katakan 5 aja ya.
Coba, kita pernah engkel-engkelan sampai dulu dengan agama lain, umat Islam tidak pernah. Karena memahami bagaimana agama lain beribadah, bagaimana agama lain bersosialisasi dalam kehidupan. Bahkan kita satu kerja pun kita beragama masing-masing. Contoh, yang teman saya itu beragama ini Hindu, Buddha, nanti ada yang Islam, ada yang Nasrani. Kita di kerjaan sama-sama bersatu, tidak ada masalah di bidang sosial. Coba dimengerti ya. Ini di bidang kemasyarakatan ya, bukan bidang ibadah. Ini bidang kemasyarakatan. Tahu kemasyarakatan tentang kehidupan, bukan bidang nyembahnya Gusti Allah ya. Yang dibahas kali ini adalah tentang bermasyarakat di kehidupan masyarakat kita. Ya. Karena negara kita negara Pancasila lah. Sub WSG, Buri, coba ini, coba semuanya di HP. Baju kita ya. Jawab. Sulis Setiawati. Ada jenis Setiawati jenis ratu. Ya. Tapi bukan Setiawati orang lain. Nah, Setiawati. Indonesia Setiawati. Coba kamu. Mengapa Indonesia kok dibikin negara Pancasila? Padahal negara kok bersatu kenapa? Coba ini, beri. Negara Indonesia terdiri dari beberapa agama, tapi tidak pernah dibilang tentang suatu agama. Kok bersatu sebab orang beragama itu gimana? Agama satu dengan yang lain. Kita kan tidak ada bentrok tentang agama. Terus agamamu fakune rono nek bapak itu monggo. Tapi kok aman di negara kita? Sebabnya piye? Bahasa kita berapa ya? Kalau damai sebabnya iki. Bahkan gue promuter kerek sekali ya. Tapi dia kok aman padahal ada 5 agama. Pak tahu bentrok yang orang tahu sampai perang tidak tahu di antara agama. Makanya negara kita menjadi negara yang aman. Sebabnya piye? Coba. Setio. Ada Pak. Iya. Setiawati. Setiawati Rupawan. Coba iki dengar iki. Mengapa negara kita aman? Padahal masalah tentang agama, masalah yang rawan. Di mana negara lain terintegrasi bentrok masalah pemahaman agama. Sering. Mengapa bisa kok? Ya, pasti. Ya, akan toleransi. Ya. Ya. Mana kamu batu toleransi. Jawab pertanyaan ya. Jawab ini nyapa kok betul nih. Sekatnya wong podo pahami. Ya wis podo pahami. Kalau mati ya wis. Nah, ya. Karena sebenarnya enak begitu. Orang saling memahami. Contoh perbedaan yaitu perbedaan agama, perbedaan agama seperti agama tadi ya. Terus kepercayaan. Coba ini, coba kamu. Sebelum Indonesia lahir ada agama dan ada kepercayaan. Coba disebutkan kepercayaan yang kamu tahu di Indonesia. Animisme yaitu animisme yang menyembah batu-batu ini ya. Menyembah batu laut itu ya. Tidak isme agama berarti animisme itu orang yang tidak pada yang percaya kepada batu-batu, terus pohon-pohon, banyak itu ya. Itu namanya kepercayaan. Itu semua dilindungi. Agama dan kepercayaan dilindungi oleh undang-undang pasal berapa? Ayat 29. Ayatnya 1 2 itu ada ya di dalam pasal dengan WSB. Apa kurang ini? Habis belajar SD Kalingan dan TK ulang. SD SMP ulang. PMP ini. Jadi pasal 29 ayat pasal 29 ayat 1 2 yaitu melindungi tentang agama dan kepercayaan kita bebas menjalankan sesuai dengan ajaran kita, yang penting tidak bertentangan dengan hukum negara, tidak berontak dan lain-lain. Terus ini kepercayaan kesenjangan kaya dan miskin
Di mana-mana pun orang kaya ada, orang miskin ada. Oleh Allah memang dibagi. Sebabnya apa? Sebabnya yang kaya ini nanti, yang miskin gimana? Kerja kepada jika orang kaya akhirnya saling ekosistem tentang ekonomi. Pernah baca ekosistem biologi enggak? Ekosistem saling makan-memakan dan saling memakan. Nah ya sampai sistem ekonomi gimana? Ekosistem ekonomi yaitu orang kaya nanti orang mengerjakan orang miskin mendapat bayar. Karena dikerjakan oleh orang miskin, akhirnya orang kaya mendapat keuntungan. Nah, jadi saling ngubeng, namanya ekosistem pendidikan ekonomi. Terus pendidikan yang tinggi dan rendah, kamu bisa kuliah gini-gini, yang rendah itu ya pendidikannya kayak SD, mungkin ya cuma TK saja tamatannya ya. Tapi saling mengisi tentang sebuah kekurangan dan masalah-masalah di masyarakat. Terus kita lanjutkan. Dalam ayat diterangkan dalam surat An-Nur 40, ini sudah bisa membaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'min bi, wa minhum la yu'min bi, wa rabbuka a'lamu bil muslimin ya. Wa minhum, dan di antara mereka, ini jamak ya. Di antara mereka wong akeh ya, wong akeh di antara mereka orang banyak. Man yu'min, ada yang beriman di kepada Al-Quran. Ini bukan kepada Allah, yang konotasinya kepada ajaran agama Islam tentang isi Al-Quran. Dan umat Nabi Muhammad itu ada yang beriman kepada Al-Quran. Maksudnya beriman gimana? Kita beriman Al-Quran, yang baik dijalankan, yang jelek ditinggal. Terus umat Nabi Muhammad yang dibagi menjadi dua. Ini yang beriman. Yang kedua, wa minhum man la yu'min bih. Dan di antara mereka umatnya Nabi Muhammad, man la yu'min, mereka juga ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka percaya bahwa Al-Quran itu ajaran kita susah, tetapi tidak mau menjalankan sebuah perintahnya. Itu berarti diterangkan dari umat Nabi Muhammad dibagi menjadi berapa tuh? Dua. Satu, ada yang beriman menjalankan perintahnya. Yang kedua, tidak beriman dan mereka tidak menjalankan sebuah perintah. Kelanjutan ayat, di ujung ayat menyatakan warabbuka a'lamu bil mufsidin. Warabbuka dan Allah a'lamu ini mengetahui ya. Jadi Allah mengetahui bil mufsidin ya ya. Selalu cerita-cerita tembok. Wong. Bil mufsidin ini dari kata fasad yaitu selalu membuat kerusakan di bidang apa? Ya renov. Wong buat rusak ya mungkin tukang gemplangi mobilnya wong terke wong ini aku sih, tapi cuma terokne ya. Aku sih di Bangkok nih, enak truk bisik kan truk PC jadi truk PC bisik ngapain orang ngomong enggak lurus nih. Kalau kamu tahu motor lama-lama kan udah apa ya? Jadi kocoknya ngarep lah, buka motor lurus. Tak suruh pelan waktu. Dan mereka rame lewat ngarepku, ya. Akhirnya jedol, berapa? Akhirnya jalan pipitan ini, di son biru ini, karo Pak tuh jalan bang. Tapi cuma tiru-tiru ya. Bawaan lah Pak, ya. Tuh, barang begini. Nah, saya sampai besar pun sampai pelitan. Wong pernah saya pelitan nggak sih, barang hitam, kerep. Tapi keluarga aku kan pamor dari kawan, tak pelitan. Besar nih, saya jendolnya, ya kan. Tapi itu semua masih kecil dulu ya sekarang. Jadi Allah mengetahui orang yang membuat apa? Kerusakan. Oke, coba iki kamu. Ya wes. Karwan tak ngono ya dah. Dek, nganu. Ora iso. Golek bojo neh ae dah. Iso. Golek bojo. Nah, ini jadi Allah selalu mengerti apa yang diperbuat oleh umatnya. Wes kuwi sing arep lho. Ini ya, berarti ngerti Nabi Muhammad tuh ya, Nabi Muhammad dibagi menjadi berapa? Dua. Satu, yang beriman maksudnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak beriman, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Terus, dan yang ketiga, lanjutan terbentuk ayat, Allah mengetahui apa yang telah orang membuat kerusakan di dunia. Isinya itu sama ini. Terus isi kandungan ayatnya sama ya, cuma begini. Isi kandungan ayat
umat Nabi Muhammad dibagi menjadi dua, yaitu ada umat yang menjalankan perintah Allah dan ada umat yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, Allah mengetahui mana yang orang yang beriman serta Allah mengetahui mana yang beriman pada ajaran Nabi dan orang yang tidak beriman kepada ajaran Nabi. Yang ketiga, penegasan ini yang ketiga ya, sebagai orang yang beriman harus punya pendirian yang kuat tentang ajaran Islam dan mampu menjalankan perintahnya dan harus mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Intinya begitu. Jadi ayat ini pada Muhammad juga menjadi dua, ada yang beriman, ada yang tidak. Terus selanjutnya, dan Allah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh umatnya tentang kerusuhan dan kerusakan. Kerusakan itu ada disebut dengan zalimun binafsi. Zalimun binafsi itu apa? Orang yang selalu merugikan diri sendiri. Contoh, mabuk-mabukan, terus mencuri dan lain-lain ya. Berarti mendolimi diri sendiri. Jadi nanti akan mendapat akibatnya apa yang telah diperbuat. Terus penegasannya, tidaklah orang yang beriman kita terus menjaga keimanan dan meningkatkan iman kita. Sampai sini dulu ya. Saja weteng ya sluwe. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.